Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Dini. Kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pecahan. Masih ingatkah kalian tentang pecahan? Baik. Pengertian pecahan. Perhatikan gambar yang ada di layar. Daerah yang diarsir di sini mewakili 1 dari 4 bagian keseluruhan, sehingga dituliskan dalam bentuk pecahannya adalah 1/4. Pecahan 1/4, angka yang di atas kita sebut sebagai pembilang, sedangkan angka yang di bawah kita sebut sebagai penyebut. Pecahan dapat ditulis dalam bentuk pembagian. Contohnya, pecahan 4/8 dapat juga diartikan sebagai 4 dibagi 8. Pecahan senilai. Menentukan pecahan senilai bisa menggunakan dengan garis bilangan. Di layar sudah tampak garis bilangan. Pecahan-pecahan yang berada pada garis putus-putus yang sama, seperti pecahan 1/4 dengan 2/8, di sini berada pada garis putus-putus yang sama, sehingga pecahan 1/4 itu sama dengan 2/8. Selanjutnya bisa dilihat di gambar, pecahan 1/2 sama dengan pecahan 2/4, sama dengan pecahan 3/6, dan sama dengan pecahan 4/8. Karena pecahan-pecahan yang sudah disebutkan tadi berada pada garis putus-putus yang sama, sehingga pecahan-pecahan tersebut adalah pecahan-pecahan yang senilai. Menentukan pecahan senilai selain menggunakan garis bilangan juga bisa menggunakan gambar. Perhatikan gambar yang terletak di layar. Di sini ada sebuah persegi panjang yang dibagi 2 sama besar. Satu bagian daerah yang diarsir di sini nilainya adalah 1/2. Begitu juga dengan gambar yang lain. Sekarang kalian perhatikan untuk luas daerah yang diarsir pada masing-masing gambar. Perhatikan ya, pada masing-masing gambar. Kalau kalian perhatikan, luas daerah pada masing-masing gambar tersebut sama. Karena luas daerah pada masing-masing tersebut sama, maka dapat kita katakan bahwa pecahan 1/2 sama dengan pecahan 2/4, sama dengan pecahan 3/6, sama dengan pecahan 4/8, dan sama dengan pecahan 6/12. Pecahan-pecahan ini dikatakan pecahan-pecahan yang senilai. Berikutnya, menentukan pecahan senilai dengan membagi atau mengali pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Perhatikan contoh yang ada di layar. 1/2 sama-sama kita kalikan dengan 2, baik penyebut atau pembilangnya sama-sama kita kalikan dengan 2, sehingga diperoleh dengan 2/4. Demikian juga dengan yang ada di bawah ini, sama-sama kita kalikan dengan angka 3, sehingga diperoleh 3/6. Berikutnya, 1/2 sama-sama kita kalikan dengan 4, baik penyebut dan pembilangnya, sehingga diperoleh 4/8. Dan yang terakhir, sama-sama kita kalikan dengan 6, sehingga diperoleh 6/12. Berdasarkan contoh yang di atas, dapat kita simpulkan bahwa pecahan 1/2 sama dengan 2/4, sama dengan 3/6, sama dengan 4/8, dan sama dengan 6/12. Berikutnya, selain dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama, pecahan senilai dapat kita peroleh dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Contohnya 2/4, kita sama-sama bagi dengan angka 2, sehingga diperoleh 1/2. 3/6, sama-sama kita bagi dengan angka 3, sehingga diperoleh 1/2.
4/8 kita bagi dengan 4 sehingga diperoleh 1/2. Demikian juga dengan 6/12. Kita bagi dengan 6 sehingga diperoleh pecahan 1/2. Dari contoh di atas dapat kita simpulkan bahwa 1/2 sama dengan 2/4, sama dengan 3/6, sama dengan 4/8, dan sama dengan 6/12. Diingat ya bahwa untuk mendapatkan pecahan senilai, selain menggunakan garis bilangan dan menggunakan gambar, kita juga dapat memperoleh pecahan senilai dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, atau dilakukan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Pecahan sederhana, perhatikan contoh yang ada di layar. 6/12 kita bagi dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3, 12 dibagi 2 sama dengan 6, sehingga kita peroleh pecahan 3/6. Pecahan 3/6 masih bisa dibagi lagi. Kita bagi dengan 3, sama-sama dibagi 3, sehingga diperoleh 1/2. Nah, pecahan 1/2 ini tadi kita peroleh dengan membagi pecahan 6/12 sampai tidak bisa dibagi lagi. Dengan kata lain, bahwa pecahan 1/2 ini merupakan bentuk sederhana dari pecahan 6/12. Ingat-ingat ya bahwa untuk menyederhanakan pecahan dapat dilakukan dengan membagi pembilang dan penyebut suatu pecahan dengan bilangan yang sama sampai diperoleh bilangan terkecil yang paling sederhana. Contoh, perhatikan yang ada di layar, pecahan 3/5. 3 dikali titik-titik supaya hasilnya 15. Kira-kira kita kalikan berapa ya? Ya, kita kalikan dengan 5. Kalau pembilangnya dikali 5, maka penyebutnya dikali berapa ya supaya nanti hasilnya 25. Ya, kita kalikan dengan 5 juga. Berikutnya contoh 2. Tentukan 2 pecahan yang senilai dengan pecahan berikut. 1/3. Diingat tadi, menentukan pecahan senilai bisa dengan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Sekarang kita coba. 1 kita kalikan 2. Diperoleh 2. 3-nya juga kita kalikan dengan 2. Sehingga diperoleh 6. Selanjutnya untuk mengisi titik-titik yang ada di sini. 1-nya kita kalikan dengan 3. Diperoleh 3. Maka 3-nya atau penyebutnya juga dikali 3. Sehingga diperoleh 9, sehingga pecahan 1/3 sama dengan 2/6 sama dengan 3/9. Contoh berikutnya, sederhanakan pecahan berikut menjadi pecahan paling sederhana. Ingat tadi, menentukan pecahan paling sederhana yaitu dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama sampai tidak bisa dibagi lagi. Kira-kira kita bagi dengan angka berapa ya? Ya, sama-sama kita bagi dengan angka 2. Sehingga diperoleh pecahan 5/25. Nah, pecahan 5/25 masih bisa dibagi lagi. Sama-sama kita bagi dengan angka 5. Sehingga diperoleh pecahan 1/5. Nah, pecahan 1/5 apa bisa dibagi lagi? Ya, tidak ya. Nah, sehingga dengan kata lain bahwa 1/5 adalah pecahan paling sederhana dari pecahan 10/50. Demikian tadi penjelasan dari Bu Dini. Semoga apa yang Bu Dini sampaikan bisa kalian mengerti dan membantu kalian belajar di rumah. Bu Dini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.